Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, bulan yang lalu sedang membahas hadis 3 faktor yang membawa bahagia dalam keluarga. Dan belum tuntas hadis tersebut, baru sampai tetangga yang soleh ya. Kemudian berikutnya adalah wal maskan wa asi, terus beberapa ibroh atau takwil dari hadis ini. Jadi sekarang kita lanjutkan. Jadi takwil hadis. Jadi langsung ke halaman 8. Takwil hadis. Karena pada waktu yang lalu belum sempat dicetak makalahnya, jadi sekarang di satu kalikan 16 halaman. Yang pertama, takwil hadis, manusia membutuhkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi kebahagiaan tersebut bisa dicapai bila memenuhi syarat. Saya yakin itu manusia itu ingin bahagia. Sampai-sampai orang yang bunuh diri juga tujuannya itu ingin bahagia. Maka dianggapnya dengan mati itu langsung mendapat bahagia. Padahal justru menderita kesedihan. Jadi kadang-kadang orang itu mencari kebahagiaan, tapi justru dengan bersedih atau susah payah. Jadi susah payah ingin mencari bahagia. Contoh orang yang pendaki gunung, ingin mendapatkan bahagia sejenak di puncak gunung, ngeripuh-ripuh puncak gunung. Terus juga yang mengurangi lautan, dan masih banyak lagi cari-cari kebahagiaan itu. Jadi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Hadis ini mengungkap syarat kebahagiaan di dalam rumah tangga, yang tentu saja itu yang nampak secara lahiriah atau yang sifatnya duniawi. Di sini mengungkap syarat kebahagiaan rumah tangga yang bersifat lahiriah. Setiap manusia mesti berusaha untuk mewujudkan dan memenuhi syarat kebahagiaan tersebut. Jadi kalau ingin bahagia dalam rumah tangga, ya tempuh langkah-langkahnya. Di antara faktor lahiriah yang mendatangkan kebahagiaan, pertama adalah al-maskanul wasi, rumah yang luas atau rumah yang leluasa. Jadi bukan hanya luas, tapi leluasa. Bukan hanya fisik, tapi isinya. Bukan hanya fisik dan isi, tapi iklimnya. Iklimnya di dalam rumah. Jadi banyak iklimnya yang membuat bahagia itu rumahnya menyeramkan. Seperti dukun ya, ada bukan dukun ya, orang yang menyebut paranormal. Justru ke rumah itu dibikin angker. Itu rumah luasa. Ada juga yang rumah itu senangnya bablas gitu, luas. Ya seperti saya sendiri termasuk rumah yang leluasa itu yang
yang lapang gitu, yang begitu keluar dari kamar tidur teh pandangan tuh luas itu di rumah tuh lega. Makanya peralatan rumah itu dikosongkan, jadi tidak beli, tidak banyak pertak-pertek, yang penting mah tengah rumah itu bablas gitu. Jadi di paling kitab-kitab ya di rak disimpan di pinggirnya aja. Karena kebahagiaan leluasa di dalam rumah itu ada juga yang pertek ya. Rumah itu luas, tetapi karena penuh barang, sampai keramik-keramik segala macam ditumpuk, sehingga susah, usik gitu. Rumah yang leluasa tentu saja yang memenuhi syarat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik rumah itu, sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan. Tapi harus ingat iklimnya, keleluasaan itu. Makanya hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikah fihi baitan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk rumah, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada di rumah itu anjing dan patung. Nah, menurut Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505, la tadkhulul malaikah itu malaikat pembawa rahmat, pembawa nikmat, ya, tidak akan masuk ke dalam rumah. Rumah itu mempunyai dua makna. Pertama, rumah yang sifatnya dalam diri manusia, yaitu kalbu, dan juga rumah yang sifatnya fisik luar. Jadi kolbu, kalau rumah dalam arti kolbu, di situ adalah malaikat tidak akan masuk kolbu yang hati yang ada di dalam diri manusia itu apabila penuh dosa, penuh noda. Maka malaikat rahmat tidak akan masuk. Begitu pemahaman Imam Al-Ghazali. Karena lambang perbuatan dosa itu adalah anjing dan patung. Patung itu kaitan dengan akidah sesembahan dan anjing pada perbuatan. Dan ada juga yang memahaminya secara lahiriah dan bisa memang dipahami secara mafhum maupun mantuk ya. Mantuknya adalah malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing di dalam rumah itu dan ada patung. Di situ menggambarkan iklim keluarga. Jadi kalau di rumah ada anjing, ya iklim anjing dalam rumah itu. Kalau di rumah ada patung, ya iklim patung yang biasanya sesembahan, bisa juga patung sekarang sudah demikian hebat, sampai ada boneka arwah dan sebagainya. Nah, itu iklim keluarga. Jadi berpengaruh. Jadi kenapa Rasul itu sampai memberikan gambaran rumah seperti itu? Karena itu berpengaruh kepada fisik, kepada diri manusia. Itu rumah, al-maskanul wasi. Kemudian alat transportasi dan komunikasi yang menyenangkan, al-markabul hani. Markab itu yang ditunggangi. Yang ditunggangi itu lambang transportasi, komunikasi, ya, bisa berangkat, bisa ke sana kemari. Jadi kalau ingin bahagia, rumah, tetangganya terlewati, tetangga dan markab. Karena bagaimanapun luasnya rumah memenuhi syarat, tetapi kalau dengan tetangga terakur, repot hidup di dalam rumah itu. Apalagi kalau sudah berhadapan pintunya padahal bermusuhan, begitu ketemu di pintu cemrut-cemrut, tutup-tutup pantok, itu tidak enak.
dalam kehidupan berumah tangga. Jadi tidak bisa membangun rumah tangga sakinah mawadah warohmah itu hanya intern, ya, intern keluarga. Makanya doanya juga kan barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokallahu laka, semoga Allah memberi berkah kepadamu, laka itu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberi berkah kepada yang menjadi tanggung jawabmu. Alaik itu yang menjadi tanggung jawab, karena ala itu biasanya tanggung jawab. Yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kalau menjadi tanggung jawab itu apa? Kalau berdasar hadis ini, yang menjadi tanggung jawab orang itu pertama tentu aja istri, kemudian anggota keluarga, termasuk juga tetangga, termasuk juga rumah, termasuk juga alat transportasinya, kan menjadi tanggung jawab itu. Di barokah alaika itu umum, mencakup yang berkaitan dengan kepentingan berkeluarga. Barokah alaika itu. Wa jama'a bainakuma, baru kalian berdua semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan fi khair, dalam segala kebaikan. Al khair itu bahkan kalau menurut At-Tabari yang wafat 310 itu adalah ma fihi salahun nas fid din wa dunya, yang membawa kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dunia akhirat, wa jama'a bainakuma bi khairin. Jadi doa walimah itu doa tahniah kepada walimah, kepada yang walimah nikah itu singkat tetapi isinya padat, mencakup segala hal. Barokah, berkah, keberkahan. Jadi seringkan kita mah berdoanya semoga samawa disingkat, sakinah mawadah warohmah. Jadi kalau disingkat, dukating Allah tuh anu enggak ya, setuju enggak disingkat itu dalam doa itu. Dalam doa itu semoga samawa sakinah mawadah warohmah. Jadi kan kalau disebutlah sakinah mawadah warohmah, sakinah itu kan tentram. Antara lain di situ al-maskanul wasya, rumah yang membawa ketentraman. Kemudian mawadah itu kan saling mencintai, cinta bogoh. Jadi suami istri harus bogoh seumur hidup. Jangan sampai ada falsafah, ada orang mages kolot geus nini jeung aki tinggalkannya ah. Jangan tinggalkannya ah. Bogoh juga harus tetap. Kalau ingin sakinah mawadah warohmah, rasa bogoh sampai nini kaki, sampai aki-aki nini itu tetap terpelihara. Walaupun mungkin bentuk bogoh, bentuk kadedeh antara yang muda dengan tua, kualitas, kuantitasnya berbeda, bentuknya seperti apa, tetapi tetap mawadah. Rohmah itu nya'ah, kasih sayang. Makanya lalaki rajin ngaluis, awewe rajin ngagelis, itu tetap geus ini geus aki-aki. Kalau yang namanya suami harus rajin ngaluis, memperkasep diri. Kalau istri harus rajin ngagelis, harus mempercantik diri. Ada falsafah yang penting cenah cantik sote di hadapan suaminya, di rumah wungkul, di luar tekudu. Ada juga tekudu di luar mah, yang penting di rumah. Tetapi sebenarnya ada kaitan juga istri itu dibawa keluar, ya. Ketika di luar juga kan itu berpengaruh kepada kewibawaan suami. Jadi jangan sampai
ada komentar, si bapak nama kasepnya cenadang dana ai istrina senal senul karena kapandang. Jadi pandangan di luar juga. Jadi tetap seorang suami itu melihat istrinya baik di luar maupun di dalam rumah cantik. Makanya itunya bolehnya Rasulullah SAW menampilkan wajah bagi istri. Menampilkan wajah bagi istri karena itu kebanggaan suami. Kalaupun sekarang pakai masker. Jadi itu sakinah, mawadah, warohmah. Jadi tergambar juga sebetulnya di dalam hadis min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi wal jarus salih wal markabul hani. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan individu tidak bisa diwujudkan oleh diri sendiri. Tapi mesti ada komunikasi dengan pihak lain. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan, maka bahagiakan pihak lain. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan pihak lain. Jadi jangan bahagia diri sendiri, tapi bahagia kepada memberikan kebahagiaan orang lain. Ada sumber kebahagiaan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu 3 ya warisan kebahagiaan dari para nabi terdahulu, yaitu ifsa'us salam, it'amut ta'am, wa qiyamul lail, wan nasuniyam. Ifsa'us salam, menyebarluaskan perdamaian, kedamaian sesama umat. Kemudian it'amut ta'am, neraktir orang, membahagiakan orang dalam bentuk konsumsi makanan. Dan qiyamul lail wan nasuniyam. Itu adalah tahajud di malam hari ketika orang tidur. Jadi 3 kebahagiaan, 2 itu berkaitan dengan manusia. 1 dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Rasul itu berbicara kehidupan itu banyak yang hubungan dengan manusia. Kalau kepada Allah itu sedikit ya jumlahnya. Karena memang ritual itu dalam kehidupan mengikuti contoh Rasul lebih banyak sosial dibanding ritual. Kalau jumlahnya kalau dihitung itu lebih banyak sosial. Kemudian di sini tatbiknya, ya, tatbiknya itu yang pertama adalah tetangga yang soleh, al-jarus soleh, itu kerukunan lingkungan sekitar harus terpelihara dengan baik. Untuk menyewujudkan tetangga yang soleh, tentu saja mesti diawali dari diri sendiri, mewujudkan kesalehan bertetangga. An Amr bin Shu'aib an abihi an jadihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aglaqa babahu duna jarihi mukhafatan ala ahlihi wa malihi falaisa dalika bimu'minin wa laisa bimu'minin. Rasulullah SAW bersabda, man aglaqa babahu, barang siapa yang mengunci pintu duna jari karena takut kedatangan tetangga, karena takut mukhafatan ala ahli, karena takut terganggu tetangga, sehingga kuncinya pintunya tertutup. Namun sekarang memberen bukan hanya pintu, pagarnya tertutup, kan pagar itu sampai ada yang setinggi rumah ya, tinggi rumah. Bahkan di pondok daun pagarnya yang dicuri ya. Jadi pagarnya itu yang diangkut oleh pencuri. Saking tingginya. Mukhafatan ala ahli wa malih, dan takut terganggu hartanya oleh tetangga. Jadi takut terganggu oleh tetangga, baik hartanya maupun keluarganya. Falaisa dzalika bimu'minin. Itu tidak termasuk mukmin.
Walaupun ada dipahami tidak sempurna imannya. Orang teu wauh jeung tetangga karena menutup rumahnya dengan pagar tinggi-tinggi. Bukan berarti tidak boleh dipagar, tapi jangan sampai mengganggu komunikasi dengan tetangga. Walaisa bimu'minin malam ya'man jarahu bawa'iqah. Dan tidak termasuk mukmin orang yang tetangganya terganggu. Jadi yang takut diganggu dan tetangganya terganggu itu tidak termasuk mukmin atau tidak sempurna keimanannya. Tapi kalau kita terjemah walaisa bimu'minin mah keras, tidak termasuk mukmin. Itu penafsiran tidak sempurna teh. Ya termasuk mukmin orang yang pertama tadi mukhafatan ala ahli wa mali, orang yang takut terganggu tentang keluarga dan hartanya, atau orang yang mengganggu pihak lain sehingga tetangga tidak nyaman oleh kita. Itu juga tidak malam yakman jarahu bawa'iqah. Walaisa bimu'minin juga. Lalu Rasul bertanya, atadri ma haqqul jar? Tahukah Anda apakah itu hak bertetangga? Maka Rasul menjawab sendiri, idas ta'anaka a'an tahu. Apabila mereka minta tolong, tolonglah. Berikan pertolongan. Dan Rasul juga menyatakan di dalam hadis lain, wallahu fi aunil abdi. Allah itu memberikan pertolongan sesuai dengan dia memberikan pertolongan sesama. Wa idas taqradoka aqrad tahu. Dan apabila mereka membutuhkan pinjaman, berikan pinjaman sesuai dengan kemampuan tentu saja. Wa idza marido tahu. Dan apabila sakit, tengok. Wa idza asabahu khairun hanna tahu. Apabila mendapat kebaikan, tetangga itu berikan tahniah, kegembiraan, walaupun hanya dengan ucapan. Ucapan seperti yang nikah tadi, barakallahu laka wa baraka alaik. Yang lahir, u'iduka bi kalimatit tamah. Kemudian dan seterusnya. Kemudian juga yang ikut bahagia, ikut bersyukur, berterima kasih, menyanjungnya. Wa idza asobatu musibatun azzaitahu. Apabila terkena musibat, maka takziah, mendoakan. Wa idza mata ittaba'ta zanajatahu. Apabila wafat, ikuti jenazahnya. Ikuti itu dengan yang diwajibkan, yang kewajiban. Jadi yang dihukumi fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah yang boleh pembagian tugas. Jadi fardu kifayah itu boleh bagi tugas. Jadi tidak mesti semuanya dikerjakan sendiri, itu maksudnya. Jadi yang hukumnya fardu kifayah itu sebetulnya boleh bagi tugas. Jadi tidak semua dikerjakan sendiri. Makanya Imam Ghazali itu ilmu juga ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu ain itu setiap individu wajib mempelajarinya. Dan fardu kifayah itu adalah yang boleh bagi-bagi tugas. Fardu ain yang kaitan dengan fardu ain seperti bab sholat, bab zakat, saum, haji, nakahat, dan fikih, semuanya itu fardu ain mempelajarinya.
hukum waris, haji, manasik, itu fardu ain mempelajarinya. Tapi keahlian ilmunya itu fardu kifayah. Ada juga yang fardu kifayah ilmunya, seperti kedokteran, itu fardu kifayah. Tidak semua orang mempelajari kedokteran. Makanya bagi-bagi tugas. Ustadz juga tidak usah bicara tentang kedokteran, tentang penyakit. Penyakit, biar saja ahlinya, dokter. Tapi karena sekarang Ustadz juga banyak fatwa tentang penyakit, jadi kacau fatwanya itu. Ya. Fatwanya itu sekarang Omikron tuh, sampai kemarin tuh sempat 18.000 di Indonesia, Bandung 10 kali lipat. Kenapa demikian? Karena memang pemberi fatwa kesehatan juga bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Ahli kesehatan itu kan kedokteran, keperawatan, dan farmasi. Orang-orang yang tidak ahli di dalam kesehatan memberikan fatwa juga. Jadi jadi muncul berbagai hal. Makanya harus sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian wala tastatilu bil bunyan patuh jabu'an burih. Kalau mendirikan bangunan jangan mengganggu udara atau saluran tetangga orang lain. Jadi jangan mengganggu. Jadi kalau mendiri bangunan illa biidni, ya kecuali atas izinnya. Jadi harus ada izin. Kalau mengganggu itu, mengganggu saluran air. Kalau di komplek itu biasanya saluran air, karena saluran air itu kecil ya, yang di depan rumah itu saling tutup, sering timbul persoalan saluran air. Makanya dulu itu ketika saya milih rumah, cari rumah yang di belakangnya ada sungai. Yang paling pertama saya cari itu yang di belakang rumah ada sungai. Kenapa cina yang ada sungai? Supaya pembuangan air ke sungai, pembuangan air kotor. Sebab sering pas ya akibat ke depan rumah ditutup pihak orang lain. Nah, jadi bagus nama gitulah gitu rumah teh. Jadi di belakang di belakangnya itu besar, supaya ada saluran. Kalau tidak ya ini. Kemudian wala tu'di bi qutarih qadrak illa an ta'rifalahu minha. Dan jangan sampai masak yang mengganggu orang lain. Dan apabila membeli buah, bagi-bagi. Kalau tidak, ucapkan, terutama kaitan dengan anak-anaknya. Jadi hak bertetangga berdasar hadis tadi, walaupun hadis ini diperdebatkan kesahihan, tapi itu ada yang beranggapan hasan, karena dikuatkan oleh hadis yang lain, dan juga isinya itu rangkuman dari berbagai hadis. Saling menjaga ketenangan, sehingga tidak menyinggung perasaan tetangga dengan menutup pintu rumah di depannya atau pintu pagar, takut terganggu keluarga. Kemudian memberikan ketenangan dan keamanan, jangan sampai tetangga merasa terganggu oleh klakson yang terlalu keras di tengah malam. Jadi kalau sering keluar malam, bapak-bapak sering keluar malam, pulang malam, bawalah kunci masing-masing. Jadi harus bawa kunci masing-masing. Jangan sampai pijit klakson tengah malam. Karena itu mengganggu tetangga. Nah, tadinya hanya untuk membangunkan orang rumah, tapi karena klaksonnya keras, tetangga yang bangun. Kemudian bikin kegaduhan.
3, menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Memberi pinjaman pada yang ingin meminjam, ingin membutuhkan pinjaman, yang menghutang. Karena gara-gara ya, kenapa pinjol itu sekarang demikian hebat? Itu gara-gara banyak yang tidak wow dengan tetangga. Pinjam meminjam dengan tetangga itu sulit. Ya, artinya pinjau. 5, memberi sesuatu yang sangat dibutuhkan, melayat dan takziah pada tetangga yang sakit. Kemudian tahniah, menyampaikan selamat kepada tetangga yang bahagia. Kemudian takziah kepada yang terkena musibat, mengantarkan jenazah yang termasuk kewajiban yang fardu kifayah tadi. Dan bila membangun rumah, janganlah terlalu tinggi hingga mengganggu udara atau rumah tetangga. Tinggi harus ada izin. Jangan mengganggu ciuman tetangga dengan bau masakan, kecuali memberi sebagiannya. 12, bila membeli oleh-oleh, seperti buah-buahan, hendaklah memberikan sebagian pada tetangga. 13, jika tidak mampu memberi sesuatu, berikan kebahagiaan pada mereka. Nah, itu adalah al-jarus soleh. Kemudian markabul hani, transportasi. Pertama ukurnya idza khalaftum, apabila berselisih, idza khalaftum, maka ju'ila arduhu sab'a adro. Jadikan jalan itu 7 hasta, yang sempat saya hitung rata-rata 70 kali 7, jadi sekitar ukuran jalan itu 5 meteran. Yang bagus nama begitu. Kalau ingin rumah yang islami, ya antara 49 sampai 5 meter ukurannya. Dan di sini dikatakan, hadis riwayat dari Sa'id Al-Hudri, iyyakum wal julus fit turuqat. Jauhi olehmu duduk di jalan. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan sahabat itu, ya Rasulullah, malana buddun, ini mesti min majalisina. Jadi ada pembicaraan sehingga di jalan natahaddatsu fiha, di jalan itu. Maka Rasul bersabda, fa idza ataitum illal majlis, apabila terpaksa harus berbicara di jalan majlis, pak tutorial, penuhi hak-hak jalan. Qalu wa ma haqquhu, apa itu haknya? Ghaddul basar, jaga pandangan. Kaful ada, singkirkan penghalang, duri. Raddus salam, jawab salam. Amar ma'ruf, nahi munkar dan nahi munkar. Kemudian untuk melaksanakan hal di sini harus ada kerjasama, tentu saja. Karena tanpa kerjasama itu tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu harus ditempuh hak dan kewajiban transportasi perjalanan. Pertama, menahan penglihatan, jangan sampai memperhatikan yang tidak dihalalkan. Menyingkirkan hambatan lalu lintas, hal yang merugikan orang lain. Kemudian 3, menjawab dan menyampaikan salam. 4, amar ma'ruf. 5, nahi munkar. Menyingkirkan hambatan lalu lintas berdasar hadis ini menjadi tanggung jawab orang di sekitar jalan. Oleh karena itu dalam perumahan tidak boleh ada jalan yang merugikan orang lewat. Dan tubitul ada anitorik itu termasuk sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan itu termasuk sedekah. Nah, jangan sampai membuat orang tidak nyaman. Kemudian al-maskanul wasi, rumah yang leluasa, adalah rumah yang sesuai dengan fungsinya. Istilah yang digunakan rumah itu di dalam Al-Quran ada bait, ya. Itu pada surat
1173 dan Al-Ahzab 33. Kemudian buyut jamaknya. Kemudian juga manzil atau munzal, ya, munzal atau manzil. Kemudian suknah. Istilah yang terakhir itu suknah artinya sama dengan maskan, yaitu bisa bermakna rumah, bisa juga perumahan atau tempat tinggal. Dimensi pertama perumahan bahagia adalah rumahnya itu sendiri mesti memenuhi syarat. Karena al-maskanul wasi itu yang mendatang yang rumah leluasa. Leluasa sesuai dengan kebutuhan. Nah, fungsi rumah itu cukup banyak. Yang pertama, fungsi rumah itu sebagai rihlah atau rekreasi. Rumah juga memenuhi syarat untuk dijadikan tempat tinggal yang mendatangkan sakinah. Bahkan ada ungkapan yang menyebut baiti jannati. Walaupun ada yang menyebut hadis, tetapi setelah saya telusuri, tidak ada itu di dalam al-masaudir asliyah. Dalam kitab hadis itu tidak ditemukan baiti jannati. Itu makanya saya sebut ungkapan saja. Oleh karena itu, rumah yang memiliki fungsi rekreatif yang mendatangkan kesenangan dan ketenangan sebagai surga dunia bagi penghuninya. Saya itu sempat mendapat saran dari Pak Rektor Unisba dulu ya, yang mengeluarkan SK untuk saya jadi dosen, itu Pak Ahmad Tirto Sudiro. Saya pertama diangkat itu oleh Pak Mutakin, tetapi SK-nya dari Pak Ahmad Tirto. Ketika berkunjung ke tempat beliau, ternyata kamarnya itu indah, kamar tidur beliau itu lebih indah dari tempat-tempat yang lain. Nah, dia memberikan saran, kalau sudah pensiun, beliau sudah pensiun jadi rektornya, pensiun dari tentara, itu yang harus ditata itu tempat tidur, rumah. Rumah itu kamar itu harus sedemikian pula nyamannya. Karena katanya banyak orang yang pensiun itu stres. Pensiun itu stres. Karena apa? Kan kalau pensiun itu kan banyak di rumah. Kamarnya sempit, susah. Jadi rumahnya mah luas kemana-mana, tapi kamarnya itu ditata. Makanya kamar yang harus direnovasi. Itu untuk baiti jannati. Itu kan kamar itu kan berkaitan dengan kehidupan pribadi, suami istri. Kamar suami istri itu ya. Makanya kamar suami istri itu jangan sampai tidak ada kamar mandi, itu kan bahaya. Suami istri tidak ada kamar mandi di dalamnya, itu kan bahaya. Begitu di rumah banyak yang nginap, kemudian masa kamar harus ngeganggu orang. Makanya saya ingat itu Tirto. Makanya di sini fungsi rihlah kamar itu. Dan antara lain di sini bisa dijadikan tempat tinggal yang mempunyai perlengkapan yang memadai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'am buyutan tastakhifunaha yauma da'nikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin." Sampai dibahas di dalam Al-Quran urusan rumah. Ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dari rumah itu sebagai sakan, tempat tinggal, tempat berdiam, tempat rihlah, rekreasi. Jadi kalau tadi samawa itu sakinah mawadah warohmah,
itu termasuk rumahnya. Allah menjadikan bagimu rumahmu sebagai tempat tinggal sakanan. Dan menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang, ternak yang kamu merasa ringan membawanya. Jadi ada rumah tinggal, ada rumah bisa dibawa-bawa. rumah bisa bawa-bawa. Jadi kalau berdasar ayat ini, rumah itu ada dua. Ada rumah tempat, paten, ada rumah yang bisa dibawa-bawa. Makanya diterjemahkan oleh depan gitu, kemah-kemah. Dari kulit dan sebagainya. Ya kalau sekarang mah kendaraan yang bisa dibawa-bawa. Dan itu waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan jadikan pula dari bulu-bulu domba, lalu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Ini surat An-Nahl. Sampai disebutkan bulu kambing, bulu domba, bulu onta itu perkakas rumah kebutuhan. Ini digambarkan fungsi rumah sebagai sakan. Kemudian yang kedua, rumah itu tempat istirahat. Jadi kalau tadi tempat rekreasi, di tempat rihlah, fungsi rumah itu tempat rekreasi. Sebab banyak orang itu betah di rumah. Kalau apalagi musim pandemi, banyak yang stres betah rumah karena rumahnya tidak ditata. Karena tidak dibikin tempat rekreasi. Makanya bikinlah kehobian itu dipenuhi dalam rumah itu. Kemudian B, tempat istirahat, perlindungan dan tempat dijadikan mata pencaharian. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan rumah tidur, tempat istirahat, malam pakaian tertutup, dan siang berusaha. Jadi ini berfungsi, rumah difungsikan sebagai tempat istirahat malam, tempat bekerja di siang hari, dan bisa dijadikan tempat perlindungan seperti pakaian. Bisa dijadikan bekerja. Apalagi sekarang Mas sudah bisa online bekerjanya di rumah masing-masing. Kemudian yang C, tempat nikmat untuk konsumsi makanan. Laisa alal a'ma haraj wala alal a'raj haraj wa ala alal marid haraj wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum buyuti akhwatikum al-ayah. Jadi berdasar berdasar ayat ini, rumah yang rekreatif mesti dijadikan tempat makan bersama demi kesehatan keluarga. Nah, setiap anggota keluarga bisa tenang berada di rumah untuk menikmati hidangan dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Di antara mereka ada yang diberi kebebasan masuk, bahkan memegang kunci masing-masing, ada pula yang mesti minta izin. Nah, itu semua dapat diatur sesuai dengan kesepakatan. Antara lain di sini disebutkan di dalam ayat itu ada abaikum, bapak. Bapak itu harus bebas. Bapak itu masuk rumah kita. Jangan sampai tertutup bagi bapak, bagi orang tua. Dalam hadis yang dulu pernah saya bahas, ya, ada seorang suami atau seorang laki-laki merasa bingung karena dia punya satu harta, diminta oleh istri dan diminta oleh ayahnya. Bingung, ya hiji-hijina harta dibikin ke istri, bapak teu kabagian, dibikin ke bapak, istrina teu kabagian. Bingung, dibagi dua teu mungkin. Jadi akhirnya menghadap kepada Rasul, ya Rasulullah, saya harus kemanakan ini? Diminta oleh
ayah dan oleh istri. Maka Rasul menjawab, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau seorang laki-laki itu diminta orang tua, diminta oleh istri, ayahnya. Makanya mau jadi bapak, tong lo bapak minta karunya. Kalau kita jadi bapak, jangan terlalu banyak minta kepada anak, kasihan. Itu kasihan karena kan jadi kebingungan. Dan kalau jadi anak, ingat itu kan sekarang banyak mendahulukan istri dan anak sehingga orang tuanya terlantar. Banyak lagi kan orang tuanya terlalu bager. Kermuda duguluk pernyawa neangan harta. Begitu katanya untuk masa tua, begitu tua terus dibagi-bagi ke anaknya. Jadi raha itu menikmati hartanya. Ketika muda cari harta susah-susah. Geus tua dibagi-bagi ke anaknya, bagi waris. Makanya hukum Islam itu bagi waris tuh bagikan setelah mati. Jangan dibagikan kerhidup menikmati masa tua. Makanya kalau berdasar surat Al-Ahqaf yang sempat saya juga bahas dulu, berdasar surat Al-Ahqaf, tahapan-tahapannya itu cukup panjang. Tapi hadis yang berkaitan dengan tahapan pendidikan belum saya bahas tadaburi secara rinci nanti. Tapi isi dari intinya itu kan tahapan pendidikan orang tua terhadap anak. Jadi sejak lahir tanggung jawab, 7 tahun di perintah sholat, 10 tahun dipisahkan kamarnya, kemudian kalau sudah balagun nikahkan, tapi begitu nikah dia bukan tanggung jawab orang tua lagi bandanya, tapi kalau sudah berusia 40 tahun maka bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tuaku. Jadi ada tanggung jawab. Kalau sudah berumur 40 tahun ke atas mah wajib membiayai orang tua. Wajib membiayai orang tua, bukan orang tua membiayai anak yang sudah berumur 40 tahun. Makanya untung saya punya anak 3 sudah 40 tahun ke atas. Jadi, ya, anak yang ketiga pas 1 Januari kemarin 40 tahun. Jadi tinggal satu lagi yang belum usia 40 tahun, dia baru 37 ya. Jadi tinggal 3, sehingga akhirnya ya begitu pensiun mereka membiayai orang tua. Nah, itu nikmat kehidupan, barokallahu laka wa barokah alaika itu ya. Samawa itu sakinah mawadah warahmah. Kemudian yang kedua, tentu saja rumah itu fungsi edukasi atau fungsi tarbawi. Fungsi rumah berikutnya ialah yang bersifat edukatif, yaitu merupakan lembaga pendidikan. Rumah merupakan pendidikan pertama dan utama bagi generasi penerus bangsa dan negara. Jadi pertama rumah itu, pendidikan pertama dan utama. Karena apa? Karena umur 7 tahun anak itu harus sudah bisa sholat. Siapa yang mendidiknya? Itu adalah orang tua. Bahkan baru boleh lepas dari rumah anak itu kalau sudah berusia 10 tahun. 10 tahun. Fariqu bainahum fil madoji. Makanya berdasar hadis itu, fariqu bainahum fil madoji, anak boleh berpisah dari orang tua, pesantren, asrama, kalau sudah berusia di atas. Bukan pas umur 10 tahun, di atas 10 tahun. Makanya kalau mau mesantrenkan anak, harus tingkat SMP. Jangan mesantrenkan anak sejak SD. SMP ke atas baru boleh pesantren. Pisah dari orang tua. Dan itu banyak pengalaman yang nyata.
kalau anaknya dimasukkan sejak SD ke pesantren, maka pada suatu saat anak itu protes. Dan cucu saya juga pernah terjadi, dipaksa oleh ayahnya, minantu saya, paksa dimasukkan pesantren, padahal dia belum berumur 10 tahun, karena dia di SD-nya Excel ya, cepat gitu. Jadi tidak melewati kelas 5, langsung kelas genap, jadi belum 10 tahun sudah lulus SD, masukkan pesantren dipaksa. Mogok anak itu. Di kelas 2-nya mogok. Jadi dia terus saja. Jadi akhirnya saya bawa oleh kakeknya pada satu tahun ditunggu di atas 10 tahun. Ya, karena dia mabur dari orang tuanya, akhirnya saya urus. Nah, itu kemudian juga kakaknya sempat itu. Jadi di pesantren pindah sekolahnya mendadak. Nah, itu banyak. Jadi daripada contoh yang lain, saya contohnya cucu ya. Jadi walaupun ada juga dipaksakan oleh orang tua, tetapi mogoknya SMA. Nah, begitu mau kelas 3 SMA, dia mogok. Ada. Nah, itu banyak. Oleh karena itu, berdasar perumahan fungsi edukatif, kalau belum 10 tahun tanggung jawab di rumah, penuh orang tua yang harus bertanggung jawab. Karena Quran itu wadkur ma yutsla fi buyutikunna. Di sini disebut kunna, perempuan tanggung jawab. Jadi perumahan ya. Kemudian laboratorium pelaksanaan syariah Islam, dan masih banyak lagi karena tapi sudah jam 6, mangga baca saja. Ini masih panjang. Tentu saja fungsi dan sampai fungsi proteksi di dalam rumah itu. Saya kira Bapak dan Ibu, karena sudah jam 6, kita akhiri saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan juga? Karena sebagai yang tadi bilang, banyak di antara kita, terutama anak-anak kita, itu yang